Shalom, perkenalkan nama saya Hilaria Wicafoniati, NIM 3120101141 dari kelas B sore, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Morfologi, dosen pengampu Pak Haryadi Magister Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan materi bagian bab 5, yaitu proses afiksasi, nosi, dan fungsi afiks. Bagian E, prefiks per. Yang pertama, bentuk. Alomorf per ialah pe jika bentuk dasarnya berfonem awal R. Contoh, per ditambah usak menjadi perusak. Yang B, alomorf per ialah pe jika bentuknya bersuku awal dengan bunyi R. Contoh, per ditambah kerja menjadi pekerja. Yang C, alomorf per ialah pe jika melekat pada bentuk dasar ajar. Contoh, per ditambah ajar menjadi pelajar. Yang kedua, fungsi prefiks per membentuk kata kerja dari kata lain yang bukan termasuk jenis kata kerja. Dalam pemakaian imbuhan per masih memerlukan imbuhan awalan yakni me, di. Jika demikian, maka prefiks per baru sampai bentuk dasar saja. Contoh, kecil ditambah per menjadi perkecil, ditambah me menjadi memperkecil, atau ditambah di menjadi diperkecil. Yang ketiga, nosi prefiks pe. Yang A, jika bentuk dasarnya terdiri dari kata benda, maka prefiks per ialah menjadikan atau menganggap. Contoh, per ditambah budak menjadi perbudak atau menjadikan budak. Yang B, jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka nosi per ialah membuat jadi atau membagi jadi. Contoh, perempat, yaitu membagi jadi 4. Yang C, jika bentuk terdiri dari kata sifat, maka nosi per ialah membuat jadi lebih atau menambah. Contoh, perkeras, memperkeras, menjadi membuat jadi lebih keras. Yang F, prefiks ke. Yang pertama, bentuk. Contoh, ketua tidak ditulis ketua. Yang kedua, fungsi prefiks ke. Yang pertama, contoh, ke ditambah kasih menjadi kekasih, kata benda. Yang kedua, contoh, ke ditambah satu menjadi kesatu, yaitu kata bilangan bertingkat. Yang ketiga, nosi prefiks ke. Contoh yang pertama, kekasih atau yang dikasihi. Contoh yang kedua, kesatu, yaitu tingkat pertama. Contoh yang ketiga, kelima, penjahat itu tertangkap. Yang G, prefiks se. Yang pertama, bentuk prefiks se tidak mengalami perubahan bentuk ketika melekat pada morfem lain. Contoh, se ditambah asal menjadi seasal. Yang kedua, fungsi prefiks se. Yang A, prefiks se mengubah jenis kata. Contoh, kata lalu menjadi selalu, yaitu kata keterangan. Yang B, jika melekat pada kata sifat, prefiks se tidak mengubah jenis kata. Yang ketiga, nosi prefiks se. Contoh, sepanas menjadi, yaitu sama panasnya dengan. Contoh yang kedua, setiba, yaitu segera sesudah tiba. Contoh yang pertama, selangit, segunung, dan segudang. Yang kedua, serumah, sekamar, seayah, dan seibu. Yang ketiga, sejagat, senyawa, dan sedunia. Catatan, penulisan se diikuti kata berfonem awal huruf kapital ditulis dengan tanda hubung. Contoh, se-Surabaya menjadi se-Surabaya. Bagian H, prefiks ter. Yang pertama, bentuk prefiks mempunyai varian dengan alomorf te, ter, dan tel. Kedua, fungsi prefiks ter. Fungsi ter yang utama ialah membentuk kata kerja pasif.
Yang ketiga, nosi profiks ter ialah menunjukkan kegiatan. Contoh, terbakar, yaitu ketidaksengajaan atau tidak sengaja. Bagian I, sufiks i dan kan. Yang pertama, bentuk sebagai sufiks i dan kan diletakkan pada bagian akhir kata. Contoh, lempari dan lemparkan. Yang kedua, fungsi sufiks i dan kan. Fungsi sufiks i dan kan membentuk kata kerja dan kata bukan kata kerja. Yang ketiga, sufiks i. Contoh, memanasi, mengotori, dan memadati. Contoh kedua, itu membuang, menguliti, dan memberi, yaitu menggulai air teh. Yang ketiga, contoh mendatangi, yaitu keterangan tempat, dan berulang-ulang. Intensitas, yaitu contoh memukuli. Yang keempat, nosi sufiks kan. A. Menawarkan dengan bentuk dasarnya. Contoh, menawarkan, berlawanan dengan menawar. Yang B. Pekerjaan dilakukan orang lain. Contoh, membawakan. Yang C. Menyatakan arti kausatif atau membuat jadi. Contoh, menjalankan. D. Pekerjaan dilakukan dengan usaha. Contoh, mendengarkan. Menjadi berusaha mendengar. Yang E. Tidak bernosi. Contoh, menantikan, maksudnya menanti. B. Jika bentuk dasarnya kata benda, nosi sufiks kan ialah membuat jadi. Contoh, mengorbankan, membawa ke. Contoh, mengundi kandang, menganggap. Contoh, mendewakan. C. Jika bentuk dasarnya kata sifat, nosi kan menyatakan kausatif atau menyebabkan jadi. Contoh, membodohkan. Yang D. Jika bentuk kata dasarnya kata bilangan, nosi sufiks kan ialah membuat jadi. Contoh, menyatukan. Bagian J, sufiks an. Yang pertama, bentuk sufiks dalam pemakaian tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh, pukul menjadi memukul. Yang kedua, fungsi afiks. Fungsi afiks adalah membentuk kata benda yang pada umumnya berasal dari jenis kata kerja. Contoh, tulis ditambah an menjadi tulisan. Yang ketiga, nosi sufiks an. A. Keadaan yang berhubungan atau ukuran tiap-tiap. Contoh, kiloan. B. Menyerupai atau tiruan. Contoh, gunung. C. Tidak bernosi. Contoh, jalanan. B. Objek pekerjaan yang di. Contoh, makanan. B. Hasil pekerjaan. Contoh, lukisan. Dan yang C. Alat untuk melakukan. Contoh, garsan. Bagian K, sufiks wan dan wati. Yang pertama, bentuk. Sufiks wan dan wati melekat pada bentuk dasar bagian belakang. Contoh, sukarelawan. Yang kedua, fungsi sufiks wan dan wati. Fungsi utama wan dan wati ialah membentuk kata benda. Contoh, harta menjadi hartawan atau hartawati. Yang ketiga, nosi sufiks wan dan wati. A. Orang yang ahli. Contoh, olahragawan. Yang B. Bertugas seperti pada bentuk dasarnya. Contoh, wartawan. Yang C. Memiliki sifat seperti bentuk dasarnya. Contoh, sukarelawan. Bagian I, sufiks nya. Bentuk. Sufiks nya menempel pada bagian belakang bentuk dasarnya. Contoh, agaknya. Yang kedua, fungsi sufiks nya. A. Nya berfungsi sebagai penentu. Contoh, inilah uangnya. B. Nya berfungsi sebagai penegas hubung. Contoh, di akhirnya pembicaraan itu. C. Nya berfungsi membentuk jenis kata baru dari jenis kata lain. Contoh, besar menjadi besarnya. Bagian M, sufiks isme. Yang pertama, bentuk sufiks isme sudah dapat melekat pada kata Indonesia. Contoh,
Pancasila ditambah isme menjadi pancalisme. Yang kedua, fungsi sufiks isme. Sebagai afiks, sufiks isme tidak mempunyai fungsi. Yang ketiga, nosi sufiks isme. Nosi sufiks isme ialah menyatakan aliran atau faham. Contoh, pancalisme, yaitu berpaham Pancasila. Bagian N, sufiks is. Yang pertama, bentuk sebagai sufiks is, bentuk is melekat pada bagian belakang kata yang dilekati. Contoh, Pancasila ditambah is menjadi Pancasilais. Yang kedua, bentuk sufiks is. Sufiks is ialah kata benda. Contoh, sosial menjadi sosialis, yaitu kata benda. Yang ketiga, nosi sufiks is. Contoh, Pancasilais, orang yang bersifat atau berjiwa Pancasila. Bagian O, konfiks ke-an. Yang pertama, bentuk sebagai konfiks maka ke-an melekat bersama-sama dengan bentuk dasarnya. Contoh, ke-an ditambah adil menjadi keadilan. Yang kedua, fungsi konfiks ke-an. A, pembentuk kata benda. Contoh, malas ditambah ke-an menjadi kemalasan. Yang B, pembentuk kata kerja pasif. Contoh, kelihatan yaitu dapat dilihat. C, pembentuk kata sifat. Contoh, kehilangan. Yang ketiga, nosi konfiks ke-an. A, menyatakan abstraksi dalam kurung hal soal urusan. Contoh, kebodohan. B, menyatakan tempat. Contoh, kecamatan. C, menyatakan daerah lingkungan kekuasaan. Contoh, kepresidenan. D, menyatakan dikenai atau menderita. Contoh, kedinginan. P, konfiks atau simulfiks pe-an. Yang pertama, bentuk konfiks pe-an yang melekat pada bentuk dasar mengalami nasal. Karena itu, konfiks ini harus mengikuti kaidah nasilasi. Contoh, pe ditambah an ditambah baca menjadi pembacaan. Yang kedua, fungsi pe-an membentuk kata benda dari kata lain yang bukan berasal dari kata benda. Contoh, tanam menjadi penanaman. Yang ketiga, nosi konfiks pe-an. A, jika bentuk dasarnya kata sifat, pe-an bernosi hal menyebabkan jadi. Contoh, penggelapan. B, jika bentuk dasarnya kata kerja nosi pe-an. Contoh, pemasangan, yaitu hasil pekerjaan dan pembelian, peristiwa pekerjaan. C, jika bentuk dasarnya kata benda, maka pe-an bernosi hal melakukan perbuatan. Contoh, pembuahan. Bagian Q, konfiks atau simulfiks per-an. Yang pertama, fungsi konfiks per-an ialah membentuk kata benda dari jenis kata yang bukan kata benda. Contoh, satu, yaitu kata bilangan menjadi persatuan. Yang kedua, nosi konfiks per-an. A, jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi per-an adalah menyatakan tempat. Contoh, perkumpulan dan menyatakan peristiwa, hal atau hasil pekerjaan. Contoh, perpindahan. B, nosi per-an adalah hal hasil menyebabkan jadi. Contoh, pertumbuhan. C, menyatakan tempat atau daerah. Contoh, perkampungan. Bagian R, konfiks ber-an. Yang pertama, fungsi konfiks ber-an mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata kerja. Yang kedua, nosi konfiks ber-an. A, perbuatan dengan pelaku yang banyak. Contoh, bermunculan. B, perbuatan yang dilakukan berkali-kali. Contoh, bergulingan. C, perbuatan yang dilakukan berbalasan atau resiprok. Contoh, bersahutan. Bagian S, konfiks per i dan perkan. Fungsi konfiks per i dan perkan adalah membentuk kata kerja kausatif. Contoh, memperbaharui. Bagian T,
konfiks atau simulafiksenya. Yang pertama, bentuk. Biasanya konfiksenya ini melekat pada kata sifat. Contoh, senya ditambah layak, menjadi selayaknya. Yang kedua, fungsi konfiks senya adalah membentuk kata keterangan. Contoh, dingin menjadi sedingin-dinginnya. Yang ketiga, nosi konfiks senya. A. Sampai atau hingga. Contoh, secukupnya, yaitu sampai, cukup, atau hingga cukup. B. Keadaan yang disebut atau yang diharapkan. Contoh, sebaiknya. Yang kedua, jika kombinasikan dengan bentuk ulang. Contoh, sejauh-jauhnya. Bagian U. Konfiks sean. Fungsi sean adalah membentuk kata keterangan. Contoh, seharian. Bagian V. Infiks se, infiks l, m, dan r. Yang pertama, bentuk. Sebagai infiks tentunya melekat pada atau dalam kata. Contoh, getar ditambah l menjadi geletar. Yang kedua, fungsi infiks l, m, r. Yang A, jika melekat pada kata kerja, berfungsi membentuk kata dan tidak mengubah jenis kata. Contoh, sidik ditambah l menjadi selidik. B, tidak melekat pada kata benda, maka tidak mengubah jenis. Contoh, sebut ditambah r menjadi serabut. Yang ketiga, nosi infiks LMR ialah menyatakan banyak, menyatakan menyerupai, menyatakan alat untuk melakukan, menyatakan pelaku pekerjaan, menyatakan berulang-ulang, dan tidak bernosi. Bagian W yang terakhir, bentuk klitik. Yang pertama, bentuk klitik adalah bentuk yang hampir menyerupai afiks, namun memiliki makna leksis. Yang kedua, macam-macam kritik, yaitu proklitik, kritik yang berada di depan, dan enklitik yang berada di akhir. Enklitiknya ku dan mu. A. Enklitiknya merupakan morfem setengah bebas yang melekat pada bagian belakang kata, seperti halnya sebuah sufiks. Contoh, giginya, yaitu gigi miliknya. B. Eklitikku. Kedudukan klitikku sama dengannya, cara letaknya juga sama dengannya. Contoh, rumahku, yaitu rumah milikmu. C. Enklitikmu. Kedudukanmu sama dengan sebagai enklitik sama ku sebagai enklitik. Contoh, rumahmu, yaitu rumah milikmu. Yang keempat, proklitikku dan kau. Proklitikku dan kau berasal dari kata aku dan engkau. Contoh, proklitikku, saya membaca buku. Dan contoh dari proklitik kau, yaitu engkau menanam padi setiap hari. Sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.